Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudara semuanya. Selamat berjumpa kembali malam hari ini dalam online Discipleship Revival Total Ministry. Puji Tuhan, malam hari ini kita pulih kembali bersama-sama untuk belajar firman Tuhan. Ya, nah, bagi yang pertama kali hadir bersama-sama, kami ucapkan selamat datang malam hari ini. Kita akan bersama-sama untuk belajar firman Tuhan, ya. Nah, saudara, tema malam hari ini adalah tentang dua buah salib. Ini kelanjutan dari materi yang sudah kita bahas pada hari kemarin, ya, tentang dua buah salib. Jadi bagi Bapak Saudara yang baru bergabung malam hari ini, nanti bisa mengikuti ya ketinggalannya di rekaman YouTube kami. Cukup klik saja di YouTube Revival Total Ministry. Nanti Anda bisa melihat di situ banyak sekali materi-materi pelajaran yang telah kita bahas bersama-sama. Ya, oke, puji Tuhan. Sama-sama malam hari ini kita akan belajar tentang dua buah salib. Amin. Nah, saudara, kemarin sudah kita bahas ya tentang identitas kita sebagai ciptaan baru, ya, di mana dengan menjadi ciptaan baru kita punya kekuatan untuk mengalahkan semua tabiat-tabiat daging di dalam kehidupan kita. Karena ketika kita lahir baru ada benih Kristus dan Roh Kudus yang ada di dalam hati kita. Roh Kudus mengupgrade kita, mentransformasi kita, dan benih Yesus itu menjadi modal supaya kita sanggup dan mampu untuk menjadi seperti Tuhan. Karena benihnya sudah teruji. Amin. Nah, tapi saudara, ada PR. Ada sesuatu yang harus kita kerjakan. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus bilang, kalau kamu mengikut aku, kamu harus menyangkal diri dan pikul salib. Nah, jadi artinya ada salib bagian kita. Ada salibnya Tuhan yang sudah Tuhan kerjakan 2000 tahun yang lalu, di mana Tuhan Yesus pikul salib itu dari Getsemani sampai ke Golgota, lalu Yesus naik ke atas kayu salib. Di atas kayu salib itu dia berkata, sudah selesai. Ya, jadi salib Yesus sudah selesai. Tapi ada satu salib lagi yang perlu diperhatikan, dan itu masih ada dan untuk kita semuanya yang telah percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, nah, Bapak Saudara, saat seseorang dilahirkan baru, sebenarnya ia telah ikut disalibkan bersama Tuhan Yesus. Ia telah ikut dikubur bersama Tuhan Yesus, dan ia telah dibangkitkan kembali bersama dengan dia, dan dengan pengertian itu ia dibaptiskan ke dalam nama Yesus melalui baptisan kelahiran baru. Saat itu kita mengakui salib Tuhan Yesus sebagai tempat penyaliban kita. Kita sudah mati terhadap dunia bersama dia. Nanti bisa Anda lihat di buku Pemuritan nomor 3 ya. Nah, tentang kelahiran baru di situ. Nah, saudara, jadi ketika Yesus disalib, sebenarnya semua itu dilakukan untuk kita. Artinya kita dihisapkan ke dalam salibnya Kristus. Ketika kita dibaptis, saudara, kita dibaptis dalam kematiannya. Ya, dikuburkan bersama dengan Yesus dan dibangkitkan bersama dengan Yesus. Nah, saudara, jadi sekarang include Anda ada di dalam apa yang telah Yesus kerjakan. Jadi iman kita sekarang berdasarkan apa yang telah Yesus kerjakan di atas kayu salib itu. Kutuk dihancurkan, sakit disembuhkan. Betul? Kutuk macam-macam, termasuk kutuk penyakit, kutuk kemiskinan, ya, kutuk kakek moyang dan sebagainya, sudah dibayar oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Nah, secara de jure, secara hukum, itu bisa kita angkat dalam deklarasi iman kita. Aku sudah dimerdekakan
di dalam Kristus, ya. Tapi saudara, ya, dalam perjalanan Anda sebagai orang percaya, ternyata Tuhan meminta Anda untuk memikul salib Anda sendiri. Bukan menyalibkan diri lagi, karena Anda sudah disalibkan bersama dengan Yesus. Amin. Jadi salib itu adalah satu bentuk hukuman, ya, yang paling buruk sekali. Jadi orang paling jahat itu dulu dihukum di kayu salib. Yesus memilih jalan itu untuk apa? Untuk menggenapi, untuk memberikan satu, ya, solusi bagi kita semuanya. Jadi apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan Anda, sekarang sebenarnya sudah dibereskan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib itu. Amin. Nah, jadi Anda nggak perlu menyalibkan diri Anda lagi. Nah, salib kedua ini sebenarnya untuk mengingatkan Anda terus-menerus. Dan dalam konteks apa ini? Dalam perjalanan Anda sebagai orang percaya, ya, Tuhan, ya, meminta Anda untuk memikul salib Anda sendiri, bukan menyalibkan Anda lagi. Jadi salib kedua ini untuk mengingatkan Anda terus-menerus bahwa hidup Anda tidak bebas lagi seperti dahulu, tetapi selalu mengikuti jejak Tuhan Yesus. Ya. Nah, Bapak Saudara, di sini kita bisa mengerti sekarang. Jadi ketika kita ikut Tuhan Yesus, Tuhan bilang, pikul salib. Ya, supaya kita bisa mengikuti jejaknya Tuhan Yesus. Hidupmu nggak sebebas seperti orang-orang yang di luar Yesus. Sekarang polanya adalah polanya Yesus. Nah, kita bilang, kalau kita percaya kepada Yesus, kita wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Bagaimana kita bisa hidup sama seperti Yesus hidup itu? Caranya begini, pikul salibmu. Apa itu salib, saudara? Salib itu adalah 2 batang kayu, betul nggak ya? Nah, jadi ada kayu yang mendatar begini, dipotong tuh ya, sama kayu yang menuju ke atas. Yang datar ini adalah keinginan, kehendakmu sendiri. Lalu ketika Anda ikut Tuhan Yesus, semua keinginan, kehendakmu dipotong semuanya. Anda harus ikut Tuhan. Ikut keputusan Tuhan, ikut maunya Tuhan. Jadi kita nggak bisa lagi bilang, semau gue lagi, nggak bisa. Jadi hidupmu sekarang harus selaras dengan apa yang Tuhan ingin terjadi di dalam kehidupan kita. Amin. Nah, bisa disimpulkan begini. Salib Tuhan Yesus itu menceraikan kita dari dunia dan segala sistem dan kuasanya. Tetapi salib Anda memisahkan kuasa daging dari roh Anda. Sekali lagi ya, salib Tuhan Yesus menceraikan kita dari dunia dan segala sistem dan kuasanya. Anda diputus, ya, diceraikan dari sistem dan kuasa dunia ini oleh karena salibnya Tuhan Yesus. Tetapi salib Anda berguna untuk supaya Anda terpisah dari kuasa daging yang mencoba untuk mengganggu, menggagalkan pertumbuhan di dalam kehidupan Anda.
khususnya bagian roh Anda itu. Ya. Jadi salib Yesus sudah dilakukan. Pengakuan akan salib Tuhan sebagai perwakilan dan penyalipan diri Anda adalah pernyataan secara hukum atau secara yuridis bahwa Anda telah mati terhadap dunia ini. Sehingga Anda berkata, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia, bukan sibe-sibe. Sia-sia semuanya. Cara memandang dunia, aku telah terputus. Itu cara memandang orang yang telah dibaptis. Biasanya kalau saya membaptis orang, ya, sebelum masuk ke dalam kolam, saya briefing kembali. Walaupun sebelumnya ada pengarahan selama 3 pertemuan, sampai ada pelepasan dan sebagainya. Lalu sebelum masuk ke dalam air, saya warning, saya ingatkan kembali. Ingat apa yang kita lakukan. Ini tekad Anda untuk memisahkan Anda dari dunia ini. Anda tidak lagi berkecimpung dengan sistem dunia. Anda masuk ke dalam kerajaan surga, kerajaan anaknya yang kekasih, di situ sistemnya berubah. Ketika Anda mengikuti sistem yang baru, mindsetmu juga akan baru. Cara berpikirmu, cara beroperasimu, cara bereaksimu tidak sama seperti orang-orang yang belum dibaptis. Amin. Nah, Bapak Saudara, jadi secara yuridis, ya, Anda telah mati bagi dunia. Nah, memikul salib Anda sendiri itu adalah tindakan mematikan semua perbuatan daging, baik yang berdosa maupun yang natural, ya, secara umum, sampai sama-sama matinya secara realita atau fakta, secara de facto-nya. Betul-betul mati seperti Tuhan Yesus di kayu salib itu. Ya, saya sering memberikan gambaran, ketika seseorang mau mati bersama dengan Tuhan. Saya kasih ilustrasinya. Kalau Anda pernah punya saudara atau teman yang meninggal lalu ditaruh di rumah duka, biasanya 2 hari, 3 hari, 4 hari di sana. Nah, Anda tahu betul kesukaan mereka itu apa. Mungkin dia suka buah semangka atau buah apel, ya, atau buah durian. Lalu Anda berpikir, wah, ini sebelum dikubur nanti aku mau suapin dulu deh dengan buah kesukaannya. Anda sodor-sodorin, gitu. Anda tawar-tawarin. Kira-kira dia ngangguk lalu makan itu atau enggak? Enggak. Kenapa? Wes mati. Sudah mati. Semua apa yang menjadi kesenangannya di masa lalu tidak lagi menarik perhatiannya. Ya. Begitu juga ketika kita mati bersama dengan Tuhan. Terpisah dari sistem dunia ini. Dunia tidak mengikat Anda kembali. Dunia tidak mempesona Anda kembali. Karena Anda sudah mendapatkan satu hal yang lebih mempesona daripada dunia ini. Siapa itu? Tuhan. Amin. Ketika engkau dapat Tuhan, engkau dapat segala-galanya. Sungguh indah kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Wah. Keindahan Tuhan itu akan melunturkan, akan menghapus semua kenangan, semua keinginan, ya, dari dunia ini. Yang Anda ingini cuma Tuhan. Setiap hari bagaimana aku bisa menyukakan Tuhan, menyenangkan Tuhan, dan lain sebagaimana. Amin. Nah, Bapak Saudara, ini harus menjadi kesadaran bagi kita semuanya. Bahwa kita mati dan bangkit bersama Dia, itu hanya dengan mengaku telah dikubur melalui baptisan air. Tapi memikul salib sendiri adalah tindakan setiap hari. Terus menerus memeriksa apakah tiap dorongan untuk berbuat sesuatu berasal dari Roh Kudus atau masih dari keinginan daging Anda sendiri. Bila itu dari daging sendiri, segera memakukannya di kayu salib lagi. Nangkep ya?
Jadi memikul salib Anda itu seperti ini. Ketika muncul sebuah keinginan di dalam kehidupan Anda, dan keinginanmu itu nggak selaras, nggak cocok, nggak sepadan, ya, nggak sesuai dengan keinginan Tuhan, Anda harus merelakan. Nggak ngeyel. Kan banyak orang kadang-kadang itu ngotot sama Tuhan, Tuhan, gitu, kalau boleh, gitu. Kalau doanya sudah mulai ngeyel seperti itu, kalau boleh kiranya Tuhan, itu artinya apa? Ketika kehendakmu dipotong oleh kehendak Tuhan, Anda belum rela. Anda masih mencoba menawar, betul? Saudara, teladani Tuhan Yesus. Memang Tuhan Yesus pernah menawar sama Bapaknya, bukan? Ketika di Getsemani, dia bilang, Bapak, kalau boleh lalukan cawan ini daripadaku. Tapi dia lanjutkan, bukan kehendakku, tapi kehendakmu. Ternyata jawabannya apa? Bapak mengirimkan malaikat, memberikan kekuatan. Nggak bisa ditawar. Kamu harus jalani. Yesus nggak ngeyel lagi. Yesus mengerti. Itu yang harus dilakukan. Itu yang harus dikerjakan. Memikul salib sendiri itu seperti itu. Ketika kehendakmu dipotong oleh kehendak Tuhan, walaupun konteksnya mungkin ini dalam pelayanan sekalipun, ya, kelihatannya rohani sekalipun, kalau Tuhan bilang, enggak gitu, Anda juga harus rela. Anda enggak bisa bilang, tapi kan baik. Ingat kemarin saya katakan, ukurannya bukan baik. Ukurannya adalah benar. Karena kehendak Tuhan itu sifatnya absolut, betul? Allah berdiri di dalam kebenaran. Nah, kadang-kadang cara kita berpikir itu hanya di daerah baik. Ya, di daerah baik saja. Tapi kan baik itu kan menolong orang, ini kan gitu-gitu dan sebagainya. Nah, harus keluar daerah itu. Orang yang masih ada di daerah baik dan jahat, itu masih dipengaruhi dengan hukum dunia ini. Dan semua orang dunia ini memakan buah pengetahuan baik dan jahat, betul? Di dalam pendidikan Allah, Anda nggak makan lagi buah pengetahuan baik dan jahat. Yang Anda makan adalah pohon kehidupan. Di situ yang disajikan apa? Menunya cuma satu, the truth, kebenaran. Amin? Kebenaran mutlak seperti itu. Ya. Nah, sekarang kita mulai mengerti, ya, bahwa semua itu harus terjadi segera di dalam kehidupan kita semuanya. Ya, nah saudara, sekarang kita lihat ayatnya lebih dahulu. Roma 6 ayat 3-7. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua telah dibaptis dalam Kristus Yesus, telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia melalui baptisan dalam kematiannya. Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita dimungkinkan hidup dalam hidup yang baru. Ayat 5. Oleh karena kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, maka kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. 6, perhatikan. Karena itu, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah, bukan akan, telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Agar jangan kita agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Amin. Nah, jadi waktu orang lahir baru dibaptis, ada sesuatu yang hilang. Ada sesuatu yang terputus. Apa itu yang hilang dan terputus? Kuasa dosa. Sengat daripada si maut. Itu terputus, sebenarnya nggak bisa menjamah Anda lagi. Karena siapa yang telah mati, yang telah dibaptis, ia telah bebas dari dosa. Amin. Jadi kesadaran memikul salib
Anda, salib yang kedua ini, kalau terus Anda perhatikan, Anda kerjakan setiap hari, saya yakin itu menghindarkan Anda dari perbuatan dosa Anda. Amin. Galatia 5 ayat 24. Siapa saja yang menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Garis bawahi di sini. Telah apa? Menyalibkan dagingnya dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jadi kalau Anda menyalibkan daging dan segala hawa nafsu dan keinginan Anda bisa berkata seperti Paulus dalam Galatia 2:19-20. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat, untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Hidup yang sekarang aku hidupi secara jasmani adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Amin. Hidupku bukannya aku lagi. Jadi ini bukan persoalan aku. Saya kadang-kadang gemes. Kalau ketemu orang konseling gitu ya, ngobrol gitu, terus Pak, gitu loh, akunya terlalu banyak. Akunya masih dominan. Ini menunjukkan dia belum menyalibkan dagingnya. Belum menanggalkan keinginan hawa nafsunya. Sehingga akunya terus, ya. Kadang-kadang nasihat saya cuma satu. Kamu butuh salib nih. Untuk apa? Si aku terus digantung di kayu salib itu. Sehingga engkau bisa berkata seperti Paulus. Hidupku bukannya aku lagi. Ini bukan persoalan aku sekarang. Ketika engkau berpikir tentang dirimu, konsentrasimu, fokusmu tentang engkau sendiri, si aku ini, hidupmu banyak masalah. Tapi ketika konsentrasimu, fokusmu tentang Allah, Anda akan melihat hidupmu jadi amazing. Betul? Ada sesuatu yang luar biasa setiap hari yang Anda jalani dalam kehidupan Anda. Saudara, saya bicara seperti ini bukan berarti nggak ada masalah dalam kehidupan kita. Ada. Tapi kita bisa melihat mujizat itu selalu terjadi setiap hari dalam kehidupan Anda. Kenapa? Ini bukan masalah Anda. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang ada di dalamku. Gak ada yang mustahil bagi Allah. Juga gak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Bagaimana bagi orang yang percaya itu gak ada yang mustahil? Kalau hidupmu masih hidupmu sendiri, bukan hidup Kristus yang Anda jalani, itu gak terjadi. Kenapa? Semua tergantung. Polanya harus polanya Yesus, betul? Baru segala sesuatu nggak ada yang mustahil. Kenapa? Anda punya iman, Anda punya pengertian seperti Yesus. Imanmu nggak akan goyah sedikit pun. Ya, ayo mulai belajar menyalibkan Yesus. Nah, Lukas 9 ayat 23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari. Enggak kadang-kadang. Setiap hari. Dan ikut Tuhan, ikut maunya Tuhan. Tiap hari sangkal ya dirimu, lalu pikul salibmu. Amin. Relakan dirimu untuk dipotong dengan kehendak Allah dalam kehidupan Anda. Saudara, kenapa orang punya keinginan? Karena punya hidup. Karena masih hidup. Nah, orang hidup itu yang dihargai kalau punya keinginan, betul? Kalau sudah nggak punya keinginan, katanya kayak orang mati.
Kamu tuh kayak orang mati saja, nggak punya keinginan seperti ini dan itu. Orang dunia sangat menghargai keinginan. Apalagi keinginannya begitu mulia. Sampai milikilah cita-citamu setinggi langit. Kenapa harus setinggi langit? Kalau sampai fail, kalau sampai gagal, kalau sampai jatuh, paling tidak jatuhnya deket bintang-bintang. Keren gitu ya. Walaupun udah jatuh, tapi sekitarnya bintang. Ya, nah saudara, orang sangat menghargai orang-orang yang punya cita-cita tinggi dan seperti itu. Tapi di dalam Tuhan, ya, itu bukan lagi sesuatu yang harus Anda pertahankan. Cita-citamu gantungkan di hatinya Tuhan. Betul? Jangan digantung di langit. Gantungkan cita-citamu di pusat kehendak Allah. Di hatinya Tuhan. Tiap hari satu hal yang kau rindukan. Tuhan, engkau mau apa? Aku mau mengerti apa yang ingin terjadi, apa yang ingin kau kerjakan. Tiap hari Anda mencari kehendak Allah, mencari kehendak Allah. Itu tandanya Anda mulai bertekad untuk memikul salibmu sendiri. Nah, orang-orang yang telah melakukan hal seperti ini, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang di dalamku, mereka ibaratnya seperti orang yang kehilangan nyawanya. Ya, kehilangan nyawa. Orang kalau kehilangan nyawa disebut apa? Is dead. Mati. Ya, lah, nyawanya sudah putus. Nyawanya sudah hilang. Artinya, Anda sedang berkomentar, orang itu sudah mati. Jadi ketika Anda menyalibkan diri Anda, mikul salib Anda, sebenarnya Anda sedang mematikan apa? Nyawa Anda. Anda nggak hidup lagi. Yang hidup Kristus. Amin. Anda tidak ada lagi. Yang ada siapa? Yang ada adalah Kristus. Ini adalah prinsip. Seorang yang bertobat dengan segera menyadari, ya, bertobat dengan segera dapat menyadari bahwa hidupnya penuh dosa dan memohon pengampunan akan dosa-dosanya dan dengan tegas berjanji dan memohon kelepasan dari Tuhan untuk ikatan dosa-dosa tersebut. Tetapi yang diminta Tuhan bukan hanya perbuatan daging yang bersifat dosa saja. Contoh, berzina, itu kan dosa. Berjudi, selingkuh, pelacuran, mencuri, ya, korupsi, dusta, sombong. Nah, yang kelihatannya nggak jahat, tapi dianggap ya ini umum, ya, ingin diakui orang dan sebagainya. Namun juga perbuatan-perbuatan daging yang natural, yang nampaknya baik-baik saja. Contoh apa? Membuat plan, membuat rencana-rencana, cita-cita duniawi, memperoleh pekerjaan yang lebih baik, mengembangkan bakat-bakat natural, mungkin seperti seni, memasak, mencari posisi lebih baik dalam sistem dunia ini, dan sebagainya. Mungkin Bapak Saudara terkejut. Ya, masa sih Pak? Saudara, kalau engkau mau menyalibkan, mau memikul salibmu, hal yang seperti itu walaupun sifatnya natural, hal yang umum seperti itu, dipandang baik demi kemajuan hidupnya. Tapi semuanya harus selaras dengan rencana Tuhan dalam kehidupan kita semuanya. Kenapa harus begitu? Karena yang sering tidak kita sadari, itu terjadi juga dalam hidup kerohanian. Seorang mulai mencari pengetahuan Alkitab banyak-banyak, mencari urapan banyak-banyak. Nah, ini kelihatan rohani bukan? Merindukan sensasi-sensasi Roh Kudus,
Semua dengan motivasi untuk memuaskan dagingnya sendiri, menyenangkan hati sendiri, bukan untuk menyenangkan hatinya Tuhan. Nah, ada di kalangan rohani seperti itu. Ya, kelihatannya sudah nyembah Tuhan, mengharapkan ada power, ada urapan yang terjadi dalam hidupnya. Ada ujung-ujungnya apa? Wah, siapa yang mau saya doain? Dalam pelayanan. Jadi kejar apa? Popularitas kadang-kadang. Bukan berarti ketika kita melayani dalam kehendak Tuhan, urapan itu nggak bekerja dalam hidup Anda. Saudara, ketika saya mulai berubah cara pelayanan kami, tidak melakukan dengan pola apa yang aku mau, tapi nanya sama Tuhan, urapan bekerja. Ya, mujizat terjadi. Semua atas izin Tuhan. Kami tidak mau lagi menjadi pelayan-pelayan daging yang hanya mengikuti kemauan orang. Pak, tolong Pak, sembuhkan saya. Pak, tolong Pak, ini Pak, itu dan sebagainya. Persoalannya sudah bukan masalah sembuh atau tidaknya. Tuhan mau enggak? Ini persoalannya. Karena kadang-kadang saudara, Tuhan tuh sayang banget dengan Anda. Dia mau Anda itu berubah dalam hidup Anda. Masalah kadang-kadang diizinkan oleh Tuhan untuk supaya Anda mencari Tuhan. Ketika Anda mencari Tuhan, Tuhan mau mengubah hidup Anda. Ketika engkau belum berubah, kadang-kadang Tuhan masih pertahankan dulu. Biarin dulu deh. Sampai dia insaf kadang-kadang. Karena dia omongin, diingetin, dia bandelnya luar biasa. Tuhan akhirnya pakai masalah untuk mengingatkan dia. Ini menjadi sebuah sarana untuk orang itu menyadari kesalahannya. Anggap ya? Jadi kita jangan lagi menjadi pelayan-pelayan yang hanya ngikutin kemauan daging orang-orang saja. Kita harus melayani sesuai dengan rule. Kehendak Tuhan itu seperti apa untuk orang itu. Saya selalu kalau ketemu dalam pelayanan Tuhan, engkau mau apa dengan orang ini? Bukan terus kita siap dengan penyembahan dulu sampai urapan, wah begitu luar biasa. Lalu aku mau orang itu. Nah, kemauan siapa? Kemauan si pelayan itu juga. Si aku lagi yang bekerja. Bukan Tuhan. Amin. Nah, oke. Sering orang percaya tak suka melepaskan kehidupan nyawa seperti itu. Karena ia ingin mengejarnya dengan akal dan pikiran dan kekuatannya sendiri, yakni dengan dagingnya sendiri. Tapi barang siapa berani melepaskannya, ia akan memperoleh nyawanya kembali. Tetapi dengan cara dan motivasi yang kudus dan berkenan dari dia. Banyak orang kadang-kadang nggak suka kehilangan nyawa itu. Cita-cita dan sebagainya ketika Tuhan bilang, jangan. Ya. Emangnya kenapa? Nah saudara, Matius 16 ayat 24-26, Tuhan Yesus berkata begini. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena, ayat 25, barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, masih mempertahankan tadi itu loh, keinginannya, cita-citanya, dan sebagainya. Ini pengertian menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi, barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ya, rela meninggalkan, rela membuang semuanya karena Tuhan, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Istilah ini sedikit membingungkan.
Masa orang memberikan nyawanya, kok mendapat nyawa tuh gimana? Kalau mempertahankan, kenapa nyawanya hilang? Saudara, ketika engkau mengejar dunia ini, engkau akan tenggelam ya dengan keinginan dunia. Dunia dan segala isinya ini sedang menuju kepada kebinasaan, betul? Akan dilenyapkan. Engkau akan hilang bersama dengan dunia dan sistemnya ini. Tapi ketika engkau memberikan nyawamu kepada Tuhan, mau nurut maunya Tuhan, ngikutin jejaknya Tuhan, engkau akan mendapatkan nyawa. Nyawa yang mana? Nyawanya Yesus. Hidupnya Yesus. Itu akan menjadi bagianmu. Hidupnya Yesus itu akan menjadi milikmu. Jadi hidupmu bukannya aku lagi, tapi Kristus. Yang melihat adalah Kristus, yang ngomong adalah Kristus, yang bergerak adalah Kristus, betul? Walaupun pakai matamu, pakai mulutmu, pakai tanganmu, pakai kakimu, tapi yang menggerakkan semua itu ide dan gagasannya bukan dari aku mau, tapi karena Tuhan yang mau. Amin. Nangkep saudara? Kalau nggak nangkep ya wis. Saya nggak bisa menjelaskan lebih dalam lagi nih. Ya, saya hanya bisa memberikan gambaran seperti ini supaya Bapak Ibu Saudara itu bisa menangkap dan mengerti. Yuk, rame-rame ya sekarang pikul salib, rela kehilangan nyawa bagi Tuhan, kita akan mendapatkan nyawa yang baru, yaitu nyawanya Yesus. Hidupmu akan lain, hidupmu akan berubah, betul? Hidupmu akan berubah, karena pola hidupmu bukan lagi konsep dunia. Ini konsep dari Allah. Prinsipnya adalah Tuhan yang mau, Tuhan yang menghendaki. Kalau Dia yang mau, Dia yang menghendakinya, Dia juga yang akan melakukannya. Sehingga semuanya nggak ada yang gagal. Amin. Oke saudara, ya. Apa sih ya yang bisa kita dapatkan? Kita tahu ya, keinginan Roh Kudus itu bertentangan dengan keinginan daging. Makanya perlu disalib. Roh Kudus versus daging. Bila seseorang mulai berdoa, meminta Roh Kudus membuang hal-hal yang dari daging di dalam dirinya, biasanya nih, ia akan menunjukkan kepada Anda setiap perbuatan daging yang ada di dalam Anda. Ya, siapa ingat pelajaran tentang memberikan otoritas penuh Roh Kudus untuk ya menguasai kehidupan kita. Roh Kudus, aku beri akses, aku beri otoritas engkau untuk melakukan apa saja di dalam diriku seperti apa yang kau mau. Nah, ketika Anda berdoa seperti itu, meminta Roh Kudus untuk menolong, membuang semua yang unclean, yang dari dunia ini, nanti biasanya saudara, Roh Kudus akan menunjukkan betapa kedagingannya Anda itu. Murid-murid Tuhan Yesus, saudara, ya, pernah ya dikasih urapan pinjaman dari Tuhan, sehingga jadi powerful. Pelayanannya sukses, bisa mengusir setan, bahkan setan jatuh dari langit dan sebagainya, itu laporannya kan. Tapi betapa kedagingannya mereka. Lalu mereka bilang, nanti kalau di surga aku mau posisi gini. Lah, ya, masih egonya luar biasa, ambisinya masih luar biasa. Tuhan kadang-kadang menunjukkan kepada kita betapa kita ini masih kedagingan. Mungkin saudara ya masih ada hal-hal yang buruk dalam hidup kita. Ya, pemarah, sombong, masalah harga diri,
motivasi jahat, jadi orang yang rakus, gelojoh, ya, pencemooh, pemalas, pikiran cabul, iri hati, mudah kecewa, tinggi hati, dan sebagainya. Satu persatu akan keluar lagi, walaupun mungkin Anda sudah lama meninggalkannya ketika bertobat. Nah, sifat-sifat itu akan muncul lagi berturut-turut di dalam diri Anda. Itu perbuatan Roh Kudus dengan maksud supaya Anda tahu bahwa roh-roh semacam itu sebenarnya masih ada pada Anda. Tujuannya apa? Untuk bertobat, untuk meminta ampun, dan kemudian bersama Roh Kudus yang memunculkan itu mengusir keluar roh-roh yang mengendalikan sifat tersebut. Amin. Nah, saudara, dalam pengalaman ya, seringkali Anda akan mengalami pelepasan sendiri dengan gejala mual, pusing, disertai perasaan tubuh yang lemas berturut-turut untuk beberapa hari lamanya. Pelayanan pelepasan dengan bantuan orang lain pun dapat mempercepat proses ini tentunya. Ya, nah saudara, ada orang didoain kadang-kadang bukan malah tenang, bukan malah damai. Kadang-kadang malah uring-uringan ini dan itu. Kenapa? Ibaratnya seperti ya gelas isinya air kopi. Ketika air ya yang campur kopi itu ketika dibuat pertama diaduk itu warnanya hitam pekat gitu ya. Tapi kalau didiamkan ya sampai berapa jam atau 1 hari gitu, 2 hari gitu, itu bisa ya, air yang tadinya keruh warna hitam pekat itu bisa jadi bening kembali loh. Ya, apakah kopinya hilang? Enggak. Kopinya mengendap ada di bawah. Jadi orang yang kelihatannya bersih, kelihatannya baik, enggak ya? Atau dibilang kelihatannya suci. Ya. Tapi saudara, ketika Roh Kudus Anda izinkan untuk membongkar semua apa yang masih ada di dalam hidup Anda, itu ibaratnya air yang sudah bening tadi itu, yang bawahnya ada kopinya itu, diaduk kembali. Kopinya naik, warnanya berubah kembali, jadi hitam. Untuk apa? Menunjukkan bahwa ini bukan air putih. Ini kopi, betul ya? Air kopi seperti itu. Karena apa? Potensi untuk berubah warna menjadi hitam itu ada di dasar itu. Kadang-kadang karena ketutup ya, dengan kegiatan-kegiatan sosial Anda dan sebagainya, semua karakter-karakter buruk, karakter jahat Anda itu enggak muncul. Kenapa? Anda sedang beraktivitas. Ya. Nah, umpama nih ya, orang sedang melayani jadi WL gitu ya, umpama nih, nyembah Tuhan. Wah, di panggung orang melihatnya kayak malaikat, betul ya? Bersama malaikat di surga. Wah, bajunya putih, ya, celananya putih, ya sepatunya putih, rambutnya disemir putih, semuanya gitu. Wah, baik kelihatan holis, kudus dan sebagainya. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Orang melihat seperti itu, orang bilang, waduh, kamu tadi kayak malaikat loh, luar biasa. Tapi ketika turun di parkiran, mau keluar, mobilnya kehalang. Mobil di depannya, ada yang parkir paralel. Dia coba dorong, nggak jalan, ternyata matic. Di handrem pula. Anda tunggu sampai karo, ya. Nah, orangnya datang. Orang minta maaf, maaf ya.
Sorry ya, aku lupa. Anda nggak bisa terima. Makanya itu, jangan gitu. Nah, di panggung, di mimbar, sama di parkiran beda. Nggak taunya, orang yang parkir paralel tadi jemaat juga. Yang tadinya sempat kagum dengan Anda. Wah, ini yang tadi malaikat ya. Sekarang kayak setan dari Hong Kong. Ya, kok jadi galak kayak begini? Nah, saudara, Anda tahu ya? Anda kayak pakai topeng seperti itu. Kenapa bisa? Jadi, Anda bisa tenang, bisa jadi baik, karena ada dalam situasi, kondisi yang rohani. Tapi ketika Anda kepancing dengan situasi yang membuat Anda jengkel, kenapa Anda masih bisa marah? Artinya di dalam dirimu masih ada roh marah, betul? Nah, ketika Roh Kudus membongkar, kadang-kadang saudara, didoain dalam nama Tuhan Yesus. Semua roh-roh itu yang tidak berkenan, ayo keluar semua. Hari itu Anda yang biasanya sabar, kok jadi marah? Kenapa? Memang masih ada roh marah di dalam diri Anda. Dan Tuhan mau membersihkan dari dalam, betul? Dalam kehidupan kita ini. Ya. Nah, hati-hati saudara. Iblis kadang-kadang bercokol dalam pikiran kita. Apa yang engkau pikirkan? Ketika kita lahir baru, pertama kali yang Tuhan upgrade dalam kehidupan kita apa? Pikiran Anda ya, mengalami renewing your mind, pembaruan akal budi. Kenapa pikiran? Karena pikiran Anda seringkali sangat produktif untuk menghasilkan 3 hal. Apa saja? Ya, khayal atau fantasi. Suka berkhayal. Amin. Seandainya aku punya sayap. Wah, ya. Berkhayal. Termasuk fantasi seks dan sebagainya. Amin. Yang kedua, saudara, ya, pikiran Anda seringkali sangat produktif untuk menghasilkan rencana-rencana yang akan dilakukan hari ini ataupun masa depan. Amin. Memikirkan proyek ini, itu, dan sebagainya. Yang ketiga, saudara, ya, pikiran Anda bisa menghasilkan kenangan masa lampau, baik yang manis maupun yang melukai hati. Siapa yang masih? Ya kadang-kadang tahu-tahu ingat si A ketika nama itu disebut atau wajah itu terpampang di satu medsos gitu, lalu Anda bilang kurang ajar. Ya, atau Anda punya kenangan yang manis di dulu, ya. Ketika Anda teringat itu semuanya, memikirkan tentang wah zaman-zaman masa-masa SMA dan sebagainya gitu, lalu Anda mulai berkumandang sepanjang jalan kenangan kita selalu bergandeng tangan. Cie, keren. Ya, nah, saudara, pikiran Anda kadang-kadang menghasilkan 3 hal seperti itu. Untuk membersihkannya, saudara, minta Roh Kudus. Membersihkan roh-roh pengendali fantasi sampai habis dari kepala Anda. Nah, minta Roh Kudus untuk melakukan inner healing dan membersihkan semua rekaman masa lampau Anda dari memori dan mengganti kebiasaan rencana tiap hari dengan dorongan intuisi Roh Kudus atau rencana Tuhan Yesus saja. Ketiga hal itu yang menduduki imajinasi Anda, sehingga imajinasi Anda tak bisa dipakai Roh Kudus untuk memberi vision yang dari Dia. Jadi kalau ada orang-orang yang ingin mendapatkan vision, mata rohnya terbuka. Kenapa? Sulit sekali. Padahal sudah dipenuhi Roh Kudus, sudah berbahasa roh, gitu ya. Rajin baca Alkitab, rajin ikut kelas pemuridan, tuh ya. Nah, persoalannya tadi itu. Imajinasinya, pikirannya itu dikendalikan oleh hal-hal
yang masih bersifat daging yang bersumber dari dirinya sendiri. Kalau Anda minta Roh Kudus untuk membersihkannya, sama Roh Kudus akan disikat habis. Ya, dibersihkan sampai tuntas dalam kehidupan kita ini. Amin. Nah, Roh Kudus sanggup, Roh Kudus mampu untuk melakukannya. Ya, oke. Pembersihan hidup nyawa Anda, hidup kedagingan akan mengakibatkan indera rohani terbuka dengan mudah. Indera rohani Anda akan makin bertambah tajam karena dibersihkan dan kemudian dilatih oleh Roh Kudus. Amin. Jadi yang menghambat, menghalangi pertumbuhan, ya, sehingga Anda tidak bisa mendapatkan karunia-karunia rohani, itu karena hal-hal yang masih bersifat daging yang kuat. Khususnya keinginan-keinginan yang terus produktif dalam kehidupan kita. Roma 8, 13-14. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu dan kamu akan hidup. Amin. Nah, 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Jadi mematikan keinginan daging itu gimana? Hidup dipimpin Roh. Itu tandanya anak Allah. Anak Allah adalah orang-orang yang dipimpin oleh Roh. Ketika hidupmu dipimpin Roh, Roh Kudus akan membawa Anda dalam seluruh kebenaran. Yohanes 16:13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Amin. Dibawa ke seluruh kebenaran. Dari kebenaran kepada kebenaran. Kenapa orang punya masalah? Kenapa hidupnya mengalami ini dan itu? Karena mereka belum menemukan kebenaran. Jikalau kamu mengetahui kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kebenarannya apa? Kutuk sudah ditebus. Miskin diperkaya. Amin. Sakit disembuhkan. Itu kebenarannya. Dan masih banyak hal kebenaran yang akan Roh Kudus munculkan sehingga Anda mengerti, mengetahui kebenaran dan hidupmu akan dimerdekakan. Amin. Lebih dari itu, engkau akan dibawa ke level yang lebih tinggi. Indera rohmu akan mulai terlatih. Ibrani 5 ayat 13-14. Sebab setiap orang yang terus minum susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil, ya. Dia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang dewasa yang memiliki indera yang terlatih untuk membedakan yang baik dari yang jahat. Amin. Indera rohmu akan dilatih di sini. Ya. Nah, saudara, ketika kita mau hidup dipimpin oleh Roh, akan ada yang bangkrut. Yang bangkrut siapa? Ya, tubuh dosa, ya, akan mengalami jobless, kehilangan pekerjaannya. Saudara, ada 3 unsur yang membuat dosa terjadi dalam hidup seseorang. Pertama, setan. Yang kedua, tubuh dosa. Dan yang ketiga adalah manusia lama. Ya. Nah, tubuh dosa selalu melayani tuannya untuk dipakai sebagai alat pemuas hawa nafsu dari bosnya, yakni si manusia lama itu. Nah, di sini ada orang yang berusaha terus-menerus mengusir setan, ya, terus-menerus agar ia tidak menggoda manusia untuk masuk ke dalam pencobaan. Ya, yang disalahin setan terus.
Kalau dia salah, gini-gini jatuh dalam dosa, ini setan nih, kurang ajar gitu ya. Satu kali sampai ada, saudara, konferensi, para setan, dia bilang gini, wah kita mau protes sama Tuhan. Manusia itu kalau jatuh dalam dosa, yang disalahin selalu kita ya. Nah saudara, manusia lama Anda itu juga menjadi pemicu Anda jatuh terus dalam dosa. Betul ya? Bukan karena setan toh. Memang setan membuat Anda jatuh dalam dosa. Tapi kadang-kadang keinginanmu terus dari manusia lama itu yang membuat Anda akan hidup dalam dosa lagi. Amin. Nah, saudara, ada juga orang yang sudah bosan karena hidup dalam kesalahan terus. Sehingga ada orang lain berusaha agar tubuh dosa itu dihentikan saja kegiatannya. Dinonaktifkan sama sekali. Dengan menarik diri dari kegiatan duniawi dengan bertapa atau meditasi terus menerus. Ada orang saja untuk menghindari supaya nggak jatuh dosa terus, akhirnya dia menarik diri pergi ke gunung, ya, bersemedi topo ngalong atau topo kungkum, ya, di laut atau di sungai atau menggantung dalam pohon. Di situ selama bertapa sudah bersemedi, dia nggak berbuat dosa. Karena apa? Nggak ada cewek cantik. Ya, nggak ada mall buat shopping. Ya. Nah, dia bisa hidup kudus ada di situ. Selama berbulan-bulan di situ benar-benar gitu ya. Dia nggak jadi jahat. Tapi ketika dia turun dari gunung sampai di kota, pertama kali yang dilakukan apa? Berbuat dosa lagi. Kenapa? Manusia lamanya masih ada. Nggak bisa Anda redam hanya dengan ngungsi gitu, ke tempat yang aman, yang nggak ada gangguan seperti itu. Nah, kabar baiknya begini saudara, untuk mengatasi manusia lama atau tubuh dosa itu, Tuhan Yesus memberi dirinya digantung di kayu salib. Agar yang percaya kepadanya ikut memakukan manusia lamanya di kayu salib bersama dia. Dengan demikian tubuh dosa itu kehilangan pekerjaannya, kehilangan kuasa, karena kehilangan bos lamanya. Manusia lamamu disikat habis, Anda menjadi manusia baru. Ku menjadi ciptaan yang baru. Betul ya? Anda adalah manusia baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Betul? Nah, dari sini sudah, dengan Anda mengakui hidupmu dipaku lagi, dia kayu salibnya Yesus itu. Anda nggak akan jatuh bangun lagi. Nggak akan mengikuti kemauan dosa itu lagi. Amin. Roma 6, ayat 6-7. Karena kita tahu bahwa tubuh lama kita telah diturut disalibkan. Supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Ya. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Tubuh lama Anda akan mengalami jobless di sini. Nggak punya pekerjaan. Betul? Nah, Roma 6:13-nya. Janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Amin. Nah, ada tindakan aktif kita. Serahkan. Ya. Ini aku, semua milikku. Ya. Ku serahkan padamu Tuhan. Ya. Keinginanmu, ya. Cita-citamu, semua yang ada dalam dirimu. Serahkan kepada Tuhan. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu. Betulkah itu?
Semuanya bagi Tuhan. Serahkan semuanya, termasuk cita-citamu. Serahkan kepada Tuhan. Banyak orang kadang-kadang sayang ya. Kalau aku serahkan, nanti gimana kalau, kalau apa? Bla 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 bla. Saudara, kalau hidupmu benar-benar di tangan Tuhan, wah, keren. Amin. Luar biasa. Coba belajar. Serahkan ya seluruh hidup Anda. Ketika Roh Kudus mulai membongkar hal-hal yang masih bersifat manusia lama Anda, cepat, thank you Lord, Engkau menunjukkan masih ada ini. Angkat, buang, sikat habis, gitu ya. Mulai hilang. Ya. Nah, saudara, ada satu hal saudara yang sangat-sangat penting. Di dalam diri manusia itu yang sangat-sangat sering ya, dipersoalkan adalah tentang kemauan, betul? Will. Tentang kemauan itu harus diselamatkan. Di dalam jiwa manusia terdapat kemauan. Akal budi dan emosi dari ketiganya yang menjadi penggerak suatu tindakan adalah kemauan atau will. Contoh gini, ketika Hawa memulai dosa di bumi, yang mendorongnya adalah keinginan di dalam hatinya untuk mencoba memakan buah pengetahuan hal baik dan jahat. Kenapa Adam dan Hawa jatuh dalam dosa? Karena dia ada di dekat pohon itu. Kenapa dia ada di dekat pohon itu? Penasaran. Padahal Tuhan sudah ngomong, jangan kamu makan. Kalau kamu makan akan mati. Tegas Tuhan ngomong. Tapi hari itu Adam dan Hawa ada di dekat pohon itu. Kalau dilarang untuk makan, dia jangan dekat. Kenapa dekat? Bukan hanya dekat tok. Ternyata matanya mulai mengawasi. Ketika melihat pohon itu, hatinya tertarik. Matanya melihat betapa indahnya buah itu, betul ya? Nah, dari situ dipakai oleh si iblis. Didorong tuh keinginannya tadi, kemauannya itu. Kamu mau dong? Kamu mau kan? Walaupun nggak berani bilang iya, tapi iblis sudah mengetahui ada keinginan, ada kemauan tentang hal itu. Mulai diputar balik. Kalau kamu makan itu, kamu akan jadi seperti Allah. Tahu tentang baik dan jahat. Akhirnya jatuh dalam dosa. Amin. Nah, kemauan itulah yang perlu diselamatkan. Betul? Bagian pertama, yang harus diselamatkan dari jiwa Anda adalah kemauan Anda. Di dalam kemauan Anda, muncullah keinginan-keinginan Anda. Keinginanlah yang harus disalibkan sedini mungkin sebelum tindakan dosa terjadi. Amin. Nah, saudara, ketika Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami, betul ya? Bapa kami yang dari surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Apa yang dipangkas? Ketika engkau berdoa diajarkan, Tuhan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ini bukan tentang aku, bukan keinginanku, tapi tentang engkau dan keinginanmu Tuhan. Walaupun orang mungkin hafal tentang doa Bapak kami. Dibunyikan terus setiap doa. Tapi bukan sebuah tekad, karena pengertiannya nggak dapat. Amin. Nah, keinginan seseorang untuk diselamatkan, ternyata belumlah menyelamatkan orang itu. Keinginan untuk menerima keinginan Allah untuk menyelamatkan dia, itulah yang menyelamatkan.
Setelah kita belajar seperti ini, muncul keinginan. Keinginanmu, ya, pengen tok, itu belum menyelamatkan. Harus ditambah. Tambah apa? Menerima keinginan Allah. Tuhan, aku mau. Aku mau buang semua keinginanku. Itu belum menyelamatkan Anda. Keinginanmu akan diselamatkan ketika Anda terima keinginannya Allah. Lalu Anda berjalan melakukan apa yang diingini oleh Allah itu. Nangkap ya? Oke, saudara. Di dalam hati seseorang, seringkali muncul keinginan-keinginan daging yang begitu kuat, sehingga sulit dikuasai oleh kemauannya. Sebaliknya, kemauan itu dikuasai oleh keinginan. Itu adalah ciri orang yang hidup di dalam daging. Walaupun pikirannya menginginkan hidup baru yang dipimpin roh, dan mulutnya telah mengaku menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Begitu keinginan daging muncul, tanpa berpikir lagi, bertindaklah ia menurut keinginannya itu. Amin. Nah, habis nyanyi, yang kuingini engkau saja. Waduh, ya, menyenangkanmu, ya hanya itu kerinduanku. Tapi habis itu, yang dilakukan bukan keinginan Tuhan. Keinginannya sendiri. Oke, saudara. Untuk mendasari apa yang dijelaskan di atas beberapa ayat ini dasarnya. Kejadian 3 ayat 7, ya, ayat 6, sorry. Perempuan itu melihat ya, bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati. Karena memberi pengertian, lalu mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya itu pun memakannya. Dia lihat, dia pengen, dia mau. Kenapa? Karena yang dilihat sangat menarik. Amin. Roma 7:7. Jika demikian, apa yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, justru melalui hukum Taurat, aku telah mengenal dosa. Karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan, kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini. Seluruh hukum Allah itu, hukum Taurat dari 10 hukum itu kalau dirumuskan, sebenarnya Allah itu sebenarnya sedang membuang semua yang Anda ingini. Jangan, lu ya. Ya, bukan jangan kata orang Jawa sayur. Jangan. Ini sebenarnya untuk memangkas. Apa yang dipangkas? Will. Aku mau. Betul? Paulus menyimpulkan. Jangan mengingini. Nggak ada embel-embelnya lagi. Pokoknya jangan mengingini. Wah, Pak, sulit ya. Tapi sudah mulai belajar. Tuhan, aku nggak pengen. Coba mulai belajar gitu ya. Tuhan, aku nggak pengen. Aku mau pengen melakukan kehendak-Mu, nyatakan keinginanmu. Ya, Yakobus 4 ayat yang kedua. Kalau kita berjalan dalam keinginan, ada konsekuensinya. Kamu mengingini ya sesuatu. Dan nanti Anda bisa ambil contoh sesuatu itu apa kira-kira. Tetapi tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati. Tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Ya. Lalu kamu bertengkar. Dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Nah, saudara, pertengkaran, iri hati, membunuh, ya terjadi karena apa? Kamu mengingini sesuatu. Kalau Anda nggak pengen, Anda nggak benci. Kalau Anda menjalankan keinginan Allah nggak membuat Anda membenci orang lain, betul? Nah, saudara, untuk bisa nangkep semuanya itu,
buka hatimu. Tiap hari. Berikan akses Allah ke dalam hati Anda. Amin. Nah, berikan akses Allah ke dalam hatimu. Ternyata Allah mempunyai akses langsung ke dalam hati seseorang. Ia dapat menaruh keinginan-keinginan tertentu di dalam hati seseorang, seizin ataupun tak seizin orang itu sendiri. Dia bisa saja, saudara. Walaupun Anda nggak memberikan akses, sebenarnya dia juga bisa. Kenapa? Dia punya hak atas hidup Anda sih ya. Walaupun itu bisa terjadi, sarannya malam hari ini, lebih baik kita meminta dengan ya aktif. Menguasai keinginan hati kita. Tujuannya, biar dia yang menaruh keinginan-keinginannya di dalam hati kita. Dan juga memberi kuasa kepadanya untuk mengambil keinginan-keinginan yang tak berkenan kepadanya. Amin. Nah, beri akses. Tuhan, ya, aku kasih kemerdekaan. Silahkan, pakai bahasa Anda pokoknya, mengizinkan untuk Tuhan intervensi dalam kehidupan Anda. Amin. Kasih akses. Walaupun dia bisa menerobos, menaruh keinginannya tanpa harus minta izin kepada Anda. Dengan Anda memberikan izin kepada dia. Artinya, Anda nggak perlu bantah-bantah lagi ketika keinginan kehendak Allah itu telah ditaruh dalam hatimu, Anda langsung menjalankannya. Tapi kalau dia dengan paksa, ya tanpa seizin Anda memasukkan itu dalam diri Anda, akan terjadi pergumulan. Ya. Ku bergumul sendiri. Bergumul dalam kehendak Allah. Aku pengen begini, tapi Tuhan pengen begitu. Ya. Aku pengen ke kiri, Tuhan pengen ke kanan. Bergumul, minta tanda ini, minta peteguhan. Ya. WA Pak Gideon iki piye, tolong gini, dan sebagainya. Nah, supaya itu tidak terulang terus dalam kehidupan Anda, kasih dia akses. Ya, caranya begini, saudara. Berdoa begini. Nah, ini bukan mantra ya, tapi panggil enggak pola berdoa untuk memberikan akses supaya Tuhan punya akses dalam kehidupan kita untuk membuang kemauan dalam hidup kita dan menaruh keinginannya dalam hidup kita. Ya, berdoa begini. Tuhan, taruh keinginanmu di dalam hatiku. Apa yang harus ku perbuat? Ambil dari dalam hatiku keinginan yang tak sesuai dengan kehendakmu. Gampang ya? Nah, doanya nggak usah formal. Bapa kamu yang ada di surga. Engkau yang kudus, engkau yang luar biasa. Lihatlah keberadaan hambamu ini. Hambamu yang penuh cacat dan celah. Oh kiranya Tuhan. Gitu ya. Gak usah begitu. Bapak, hari ini aku ya minta engkau taruh keinginanmu di dalam hatiku. Apa yang harus aku perbuat? Ambil dalam hatiku keinginan-keinginan yang tidak sesuai dengan kehendakmu. Simpel aja. Itu cara tekad Anda untuk memberikan akses kepada Tuhan. Ketika Anda berdoa seperti itu, apa yang terjadi? Nah, ini contoh begini. Satu saat ya, mungkin Anda memiliki keinginan yang menggebu-gebu tentang satu hal. Tapi saat lain, keinginan itu tahu-tahu lenyap sama sekali. Kenapa? Karena Roh Kudus mengambilnya dari dalam hati Anda. Apa yang tak sesuai dengan kehendaknya. Ya, bisa terjadi seperti itu. Jadi kalau keinginanmu sedang tidak sesuai dengan kehendak Allah, kalau Anda sudah berdoa,
Tuhan, taruh keinginanmu dalam hatiku. Ambil dari dalam hatiku keinginan yang tak sesuai dengan kehendakmu. Tahu apa yang Anda inginkan, walaupun itu sangat-sangat menggebu-gebu. Tahu hilang aja. Lah, kok jadi nggak pengen ya? Diambil. Karena Anda memberikan akses. Amin. Nah, Anda juga mungkin bisa berdoa seperti ini, saudara. Ya, Tuhan, ya, aku mohon, taruhlah di dalam hati suami atau istriku untuk membeli roti bila ia pulang dari kantor. Karena Tuhan punya akses dalam hati seseorang, ya. Anda pengen ya roti atau roti apalah gitu ya. Wah, mumpung nih, supaya kita nggak keluar, taruh dalam hati. Ya, mungkin hal seperti ini bolehlah ya. Anda minta Tuhan untuk menaruh keinginan kepada pasangan Anda, ya. Tapi ada batasannya, saudara. Sejauh itu bukan dorongan jahat. Seringkali doa itu berhasil, saudara. Tentu ada bahayanya sih ke arah perdukunan atau witchcraft, ya. Perdukunan yang mempengaruhi orang melalui doa-doa. Orang yang berjalan di dalam Roh Kudus akan segera ada yang melarang di hatinya bila permintaan itu mulai melanggar kehendak Allah dan memasuki daerah perdukunan atau witchcraft tadi. Ya, bisa. Tapi kalau Anda sudah mulai ya dikendalikan oleh dominating spirit, menguasai orang lain, pokoknya aku mau doain itu Pak Andre Pangestian supaya dia nanti ikut ke bengkel rohani atau apa dan sebagainya. Wow, dia. Supaya Tuhan membawa dia. Dan sebagainya. Nah, mungkin itu hal yang baik, betul? Tapi belum tentu. Kadang-kadang hanya karena keinginan kita, you know, supaya banyak orang yang datang, ini dan itu dan sebagainya. Nah, akhirnya kita mulai menguasai orang lain. Gak bisa. Walaupun doanya kelihatannya itu, wah, baik ya. Tapi belum tentu. Tapi mulai belajar, saudara. Ya, jangan Anda melakukan doa perdukunan atau witchcraft. Dan nanti tentang witchcraft itu ada materinya sendiri, tidak saya bahas di tempat ini. Ya, oke. Ibrani 8 ayat yang ke-10. Ibrani 8 ayat 10. Inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel. Sudah waktu itu demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Hukumnya ditaruh di dalam hati. Keluaran 4:21. Firman Tuhan kepada Musa, pada waktu engkau hendak kembali ke Mesir, ingatlah supaya segala mujizat yang telah kuserahkan dalam tanganmu kau perbuat di depan Firaun. Tetapi aku akan mengeraskan hatinya sehingga ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Ada orang yang tidak menyerahkan, memberi akses kepada Tuhan. Tapi Tuhan bisa intervensi. Firaun dikeraskan hatinya. Supaya apa? Supaya Musa punya kesempatan untuk mendemonstrasikan kuasa Allah. Sehingga seluruh bangsa, seluruh dunia ini boleh mengenal bahwa Allahnya Israel itu adalah Allah yang luar biasa dahsyatnya. Amin. Nah, saudara, ya. Tuhan bisa juga mengubah hati seseorang, ya. Tanpa orang itu memberi akses juga, ya. 1 Samuel 10:9. Sedang ia berpaling untuk pergi meninggalkan Samuel, maka Allah mengubah hatinya menjadi lain. Dan segala tanda-tanda tersebut itu terjadi pada hari itu. Ya, bisa, ada orang mungkin Anda ajak ngomong bilang enggak. Tapi setelah dia keluar, tahu dia akhirnya menyesal. Tuhan yang mengubah hatinya seperti itu. Saya pernah menemukan hal seperti itu. Ya,
Saya coba konseling, saya coba nasihati seorang, dia bantahan terus. Saya cuma bilang, Roh Kudus, Engkau yang sanggup untuk mengingatkan mereka. 2 hari kemudian dia telepon saya, Pak Gideon, apa yang Pak Gideon katakan kemarin benar. Ternyata saya harus begini. Saya bilang, ya puji Tuhan kalau kamu insaf. Siapa yang menyadarkan? Roh Kudus dalam hatinya. Amin. Esra 1 ayat 1-2. Sedang ia berpaling untuk pergi. Ya, pada tahun pertama zaman Kores, Raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, Raja Persia, untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia. Sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah firman perintah Kores Raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumahnya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Orang di luar Tuhan dipakai untuk membangun bait suci. Jadi orang bilang nggak ada rotan, akar pun jadi. Bagi Tuhan tuh aneh-aneh seperti itu. Ya. Nah, mungkin setelah Anda punya tim, Anda punya anggota ini dan itu, ketika Anda share tentang, ya kita mau begini, kita butuh dana, ini dan itu sebagainya. Sepeser pun nggak keluar dari mereka. Tapi tak tahu sudah, ada orang yang nggak Anda kenal. Lalu bilang, Pak Gideon tuh mau ada acara apa sih? Kenapa? Nggak tahu. Gitu. Kok ada dorongan disuruh bantu? Gitu. Lalu setelah lah itu Pak, udah gini. Bisa terjadi seperti itu, saudara. Orang lain kadang-kadang dipakai oleh Tuhan. Amin. Dan hal seperti itu saya sering mendapatkannya, saudara. Ya. Orang-orang yang nggak pernah saya layani, justru mereka kadang-kadang yang banyak memberikan, digerakkan oleh Tuhan untuk memberkati dan sebagainya. Nah, untuk menguji ketulusan dalam pelayanan saya, kalau kamu melayani, jangan mengharapkan ini kepada orang yang kamu melayani. Tuhan mendidik kita begitu luar biasa. Dia tunjukkan cara kerjanya itu seperti ini. Amin. Berikan akses itu. Nah, kita tutup, saudara, dengan doa kelepasan pribadi. Wah, ya, doa kelepasan pribadi. Nah, doanya seperti ini. Anda bisa screenshot atau Anda bisa tulis, ya. Roh Kudus, saya memberi Engkau otoritas penuh untuk membuang semua hal yang kedagingan dalam saya. Sucikanlah saya dengan darah Tuhan Yesus. Amin. Ya. Sekali lagi ya. Roh Kudus, saya memberi Engkau otoritas penuh untuk membuang semua hal yang kedagingan di dalam saya. Sucikanlah saya dengan darah Tuhan Yesus. Amin. Wow, ya. 2 buah salib sudah kita selesaikan malam hari ini, ya. Dan sekaligus malam hari ini adalah pembudidaan terakhir untuk tahun 2025. Ya, saya mengucapkan selamat Natal dan menyongsong tahun baru, ya. Nah, selamat berlibur dan semuanya. Nah, kalau nggak kemana-mana, buka YouTube kembali dan boleh direview pelajarannya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. God bless you. Amin.